Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Oktober. Ini bagus banget nih berita nih. Tuh PM Jepang tuh datang tuh ya, ketemu Pak Jokowi nih pertama kali dan menyatakan Indonesia penting di kawasan. Nah, kemudian yang kedua nih beritanya nih ya, kebijakan tak populer demi masa depan. Teman-teman semua, saya ulang lagi, kita harus mempercayai yang namanya pemerintah. Jadi pemerintah dimanapun tuh harus dipercayai. Dipercaya itu bukan berarti harus diikuti taklid buta gitu terus kemudian kita nggak ngapa-ngapain gitu. Bukan itu. Dipercaya itu dalam arti didukung, dibantu dari sisi dimana kita berada. Jadi memerintah negara ini yang besar seperti ini itu pasti susahnya luar biasa, dan itu sangat melibatkan banyak orang gitu kan. Jadi saya mengajak mempercayai pemerintah itu artinya kita membantu dari sisi yang kita berada gitu kan untuk kebaikan negeri ini. Nah, banyak orang bertanya gitu, Kang, kenapa sih Akang berulang-ulang menyatakan harus mempercayai gitu kan. Nah, ada yang bercanda lah itu, Menko Infonya bilang yang disampaikan pemerintah lah yang benar, yang lain hoax gitu kan. Saya sih lihatnya ya mungkin itu karena di titik itu terpaksa bicara seperti itu aja, tapi intinya adalah percayailah pemerintah gitu kan. Dan kenapa dipercayai? Karena negeri ini bisa berjalan kalau ada pemerintahannya gitu kan. Jadi mari kita bedakan pemerintah Republik Indonesia dengan orang yang sedang memerintah gitu kan. Jadi pemerintah Republik Indonesia itu harus dipercaya gitu kan. Nah, perkara orang yang sedang memerintah itu ada periodenya, ada orang-orangnya, ada waktunya, dan itu pasti akan berakhir. Jadi kalau kita terus menjaga dengan sungguh-sungguh, dengan sabar, dengan dengan kesungguhan hati gitu kan, nggak pengen niat ngegulingin, nggak niat menggantikan, nggak niat pengen didengar kemudian dapat sesuatu gitu kan, tapi niatnya itu untuk negeri ini gitu kan. Jadi kalau baca tadi kebijakan tak populer demi masa depan, nah menurut kita itu baik saja gitu kan, dan itu harus didukung. Nah, tetapi mari kita bicara indikasi-indikasi yang terjadi di hari-hari ini gitu kan. Nah, jadi saya mengajak teman-teman, saudara-saudara dan seluruh bangsa ini gitu kan, untuk terus fokus yang merusak negeri ini. Yang paling luar biasa itu adalah korupsi. Korupsi itu bisa di politik, korupsi itu bisa di perizinan, di dunia bisnis dan yang lain-lain. Nah, korupsi itu oleh Bung Hatta dari sejak tahun 55 sudah dianggap, diputuskan sebagai musuh utama negeri ini. Dan bahkan Profesor Dr. Sumitro pun menyatakan di tahun-tahun itu 30% anggaran itu hilang gitu kan. Di tahun-tahun itu yang dipersepsikan otoriter itu 30% hilang. Jadi kalau dulu misalnya ada anggaran tuh 30% hilang. Kalau sekarang ada anggaran bisa hilang semuanya, nggak jadi apa-apa. Itu yang diungkapkan orang. Nah, bahkan orang untuk jadi gubernur, bupati, wali kota dan yang lain-lain itu juga banyak yang membuat konsesi gitu, sehingga kehilangan dari bangsa ini berupa sumber daya alam kemudian dan yang lain-lain, kesempatan itu banyak sekali. Nah, kalau kita bicara ada kebijakan tak populer hari ini demi masa depan, itu fokusnya adalah semoga berantas korupsinya gitu kan. Jadi mau izin sekarang Omnibus Law jadi, kemudian itu pasti jadi debat. Itu udah umum lah, di tiap sektor tuh nanti debat lagi. Kemudian juga nanti jadi peraturan pemerintah itu ada persepsi lagi, ada ini, ada itu. Nah, itu semua ketika kita sebagai bangsa niatnya belum tulus untuk anti korupsi, hanya ingin membangun negeri ini, maka apapun yang dibuat sebetulnya akan kembali ke situ. Maksudnya adalah, jadi selama ini kalau kita mau jujur sebetulnya udah jalan banyak hal, kesulitan ada. Nah, yang dimaksudkan itu adalah kesulitan ini sebetulnya fokus diselesaikan, bukan kemudian diudal-udal dibikin apalagi, karena akan balik lagi. Persoalan intinya adalah
korupsi itu sendiri. Nah, jadi tahun-tahun ini gitu kan, marilah kita membaca secara sederhana. Saya ingin terus mengulang dan menyampaikan persoalan yang utama itu, kalau untuk teman-teman di gerakan anti korupsi, ketika KPK itu undang-undangnya mulai dirubah. Sebelumnya saja KPK itu tidak sempurna, hanya mampu OTT yang kelihatan hampir 100% berhasil, bahkan 100% kalau OTT. Tetapi kejahatan-kejahatan korupsi, konspirasi yang besar belum berhasil. Yang besar yang pernah masuk BPPN itu malah bebas gitu kan. Jadi KPK ini bukan sempurna, tapi perlu disempurnakan dan diperbaiki gitu kan. Dan KPK itu berdiri karena masyarakat atau kita semua atau yang ketika itu menganggap polisi, kejaksaan, dan pengadilan dilepas begitu saja itu tidak bisa menyelesaikan, sehingga pasca reformasi dibangunlah KPK. Nah, itu pun termasuk juga ketika ada ombudsman, ada KIP, ada persoalan-persoalan di birokrasi yang perlu diterobos. Tetapi juga muncul komisi yudisial gitu kan, karena itu ada persoalan di peradilan. Muncul juga kemudian Komnas HAM karena ada persoalan kekerasan. Tapi intinya adalah bangsa ini niatnya baik. Kemudian pemerintah itu harus dipercaya karena niatnya pasti baik, pemerintah ya. Nah, kembali ke situasi saat ini, marilah kita lihat persoalan yang saat ini itu adalah persoalan terganggunya karena tadi KPK itu tadi, kemudian juga yang sudah dihukum tetap itu sama Mahkamah Agung dipotong tahanannya yang korupsi itu, kemudian yang udah harus dihukum mati tidak dihukum mati, itu kan ada yang lari kemudian bunuh diri itu kan, seperti yang kemarin di Tangerang tuh ya, itu kan aneh, itu kan bisa kesannya tentara gitu, terlatih bisa ngebobol tanah begitu terus tiba-tiba gantung diri, itu aneh. Sama juga yang ketika diadili ngaku tidak bersalah dari BPN tiba-tiba bunuh diri, itu juga menurut persepsi publik aneh. Nah, termasuk juga Harun Masiku yang hilang sampai hari ini, itu juga dianggap aneh. Nah, tetapi marilah kita pandang dari sisi yang lain. Problem adalah ketidakpercayaan. Jadi jangan juga nanti ada orang yang ditangkap yang apa tiba-tiba pada bunuh diri gitu. Itu pasti orang melihat bahwa itu tidak menambah kepercayaan tapi merusak kepercayaan. Jadi tolong ini dipahami bagian daripada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi yang perlu diperbaiki itu adalah membangun kepercayaan itu sendiri gitu kan. Termasuk juga corona. Nah, corona itu ketika banyak yang menyampaikan itu kurang disiplin, saya bilang penyadaran yang perlu ditingkatkan dan akhirnya terungkap bahwa 40 juta orang lebih gitu kan percaya bahwa mereka nggak bakalan bisa kena corona. Nah, sekarang itu sudah sudah terungkap dan akan diperbaiki gitu kan. Nah, di media ini juga gitu kan, itu ada berita nih politik pencegahan korupsi ya. Nah, tapi saya pengen nyampein saja. Jadi korupsi itu problem yang luar biasa. Dan bangsa Indonesia itu senang berbagi, senang memberikan sesuatu. Nah, inilah yang seringkali dipelintir menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah sesuatu yang diwajibkan kesannya, sehingga itu berat jadi korupsi itu sendiri. Nah, kalau sudah begini gitu kan, marilah kita fokus ini yang diselesaikan. Nah, diselesaikan itu bukan dengan langsung tindakan, tapi perlu dengan kesadaran lagi gitu kan, kenapa korupsi nggak boleh. Nah, korupsi itu bukan hanya merusak negeri, korupsi itu juga bukan hanya merusak diri sendiri dan keluarganya, tapi itu akan menjadi pertanggungjawaban yang sangat berat buat siapapun para pelakunya gitu kan, di kehidupan berikutnya gitu kan. Dan di dunia sini saja gitu kan, orang yang korupsi apa segala macam itu kalau dilihat biasanya punya persoalan gitu kan. Walaupun Tuhan tuh maha adil, maha pengasih dan penyayang, itu tidak dibuka kepada orang yang lain gitu kan, hanya orangnya sendiri dan keluarganya yang
yang tahu dan merasakan persoalan-persoalan itu. Nah, tetapi mari kita lihat bahwa Indonesia ini kayanya luar biasa. Kemudian negeri ini tuh apapun ada gitu kan, negeri surga. Orang Indonesia tuh hebatnya luar biasa gitu kan. Nah, sekarang saya mengajak gitu kan, kenapa saya ngulang lagi ini gitu kan, karena orang tadi bertanya kenapa sih harus percaya sama pemerintah ini. Jadi saya ulang lagi, bedakan antara pemerintah Republik Indonesia dengan orang yang kebetulan memerintah pada periode tertentu. Jadi kalau pemerintah Republik Indonesia itu harus dipercaya. Nah, kalau orang-orangnya itu adalah harus didorong, disadarkan, diinspirasi, diawasi, sehingga apa yang dilakukannya itu adalah berhasil dan berbuat dengan baik gitu kan. Nah, kembali kepada situasi ini gitu kan, hari ini tuh orang gelap, corona belum selesai, krisis ekonomi belum selesai, terus di mana-mana ribut. Nah, saya pengen nyampein, Thailand pun ribut, Malaysia pun ribut, dan banyak negara ribut. Bahkan ada yang perang sampai perang, mungkin karena nggak bisa ngendaliin ya udah dibikin perang aja gitu kan, namanya orang berkuasa, itu kan dibikin perang lah supaya masyarakatnya lupa gitu kan. Dan di Indonesia juga kadang-kadang gitu kan, kalau menurut teman saya bilang, Kang, ini nanti kalau ini nggak bisa dikendalikan gitu kan, terus teroris itu kan ada gitu kan, nanti di titik tertentu bom meledak doang gitu kan, terus muncul keprihatinan, nanti yang ngerekrut pelaku bomnya nggak pernah ketangkep kan. Nah, cuman setelah itu isunya solidaritas agama apa segala, isu sebelumnya selesai, hilang, nanti situasinya balik lagi. Nah, saya sih cuman pengen ngingetin kalau itu bagian daripada situasi yang diakselerasi model kayak tahun 74 gitu kan, atau tahun 78 atau 98 yang tidak berhasil, sebaiknya kita menghindari lah. Jadi sudah saatnya, karena problemnya itu saya ulang lagi kepercayaan gitu kan, kita harus mendorong pemerintahan ini kerja yang maksimal, disemangati, didoakan, dibantu supaya berhasil. Karena kalau perubahan yang luar biasa cepat gitu misalnya kan, sekarang dari luar nih dilihat, wah di dalam ada Pak Jokowi, ada ini, kalau rubuh pemerintahan maka harus diganti yang baru semua gitu misalnya nih. Terus nanti yang jadi siapa gitu kan, prosesnya seperti apa gitu kan, pakai sidang MPR, pakai sidang ini gitu kan, artinya prosesnya harus konstitusional maksud saya. Tapi kalau tiba-tiba nanti berubah begitu saja, itu Pak Jokowi sekarang misalnya sipil, beliau itu dari orang biasa meniti sampai presiden. Tapi jangan lupa di elit itu ada Pak Wiranto, ada Pak Muldoko, ada Pak Hendro Priyono, ada Pak Luhut, ada Pak Fahru Roji, dan yang lain-lain itu militer sebetulnya. Jadi kalau setelah Pak Harto yang militernya tidak begitu kuat itu hanya Pak Dur. Nah, ketika Bu Mega itu juga ada, tetapi Bu Meganya gitu kan, ada Pak Teo Safei ketika itu gitu kan. Kemudian juga Pak Hendro Priyono belum sekuat sekarang. Nah, Pak SBY jelas militer gitu kan. Nah, Pak Jokowi ini walaupun sipil sebetulnya rasanya adalah rasa militer sebetulnya. Walaupun yang banyak didorong seperti biasa kalau PDIP itu polisi gitu kan. Nah, itu boleh dan itu silakan saja gitu kan, itu pilihan. Kita harus percaya itu adalah pilihan terbaik dan niat baik gitu kan. Nah, tapi saya kembali ingin mengingatkan, proses-proses niat baik ini perlu dilakukan dengan proses yang baik juga. Jadi kalau misalnya ini nanti dirubuhkan ini yang sekarang, itu akan menimbulkan dendam yang baru. Siapa? Gitu kan, tadi saya udah ngungkapin juga, kalau Anies bikin apa seakan-akan diserang sama pendukungnya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bikin apa seakan-akan diserang sama kelompoknya Pak Anies Baswedan. Padahal dua-duanya gak jam ada. Ngapain gitu bikin kayak gitu kan? Nah, inilah yang disampaikan oleh Pak Jokowi sendiri. Komunikasi itu harus terjaga dan baik. Diulang lagi sekarang. Sehingga Pak Fajrul Rahman itu ketika mengkomunikasikan keputusan-keputusan dan pikiran serta rasanya presiden seperti apa kepada rakyat Indonesia, yang paling penting itu Pak Fajrul Rahman itu berkomunikasi
dengan baik dan intens dengan Pak Jumhur dan Pak Saganda. Kan sohib itu. Berkomunikasilah itu dengan baik sehingga muncul sahabat-sahabat ini kenapa sih mesti begini. Jangan-jangan gak ada apa-apa. Saya berharap sih gak ada apa-apa lah. Beda persepsi atau apa gitu kan, karena model begini harus adalah dikit-dikit gitu kan yang begitulah gitu kan. Nah, tapi intinya adalah saya ingin sampaikan bahwa marilah kita cintai negeri ini dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa pemerintahan ya, itu niatnya baik. Karena kalau pemerintahan niatnya nggak baik gitu kan, terbukti tidak baik, berarti bukan pemerintah, penjajah itu namanya. Nah, saya nggak percaya pemerintah dimanapun di dunia ini gitu kan berniat tidak baik kepada rakyatnya. Nah, tetapi saya setuju kita harus mendoakan, menginspirasi, kemudian juga menginisiasi, memberikan solusi kalau pas kita tahu, supaya orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu berlaku baik dan memperbaiki negeri ini gitu kan. Nah, jadi karena setiap zaman itu selalu berubah dan setiap itu periode itu ada akhirnya gitu kan. Jadi sabar saja semuanya, nggak usah berebut kekuasaan, nggak usah ini, tapi sampaikan terus kebaikan, sampaikan terus kebenaran. Pertanyaannya, Kang, kalau itu semua disampaikan, itu bagaimana sih? Saya bilang, dalam peradaban manusia itu, Nabi Nuh itu ada ujungnya juga. Nabi Lut itu ada ujungnya juga. Gitu kan. Kemudian Nabi Musa juga diceritanya ada ujungnya juga. Dakwahnya itu. Kemudian begitupun yang lain-lain. Jadi ketika itu terjadi, itu adalah takdirnya yang Maha Kuasa. Nah, Anda, saya, semua kita ini hanya hidup dalam periode yang singkat dalam kehidupan ini. Jadi mohon tolong jangan merusak. Dan sekarang ada corona covid ini, marilah kita cermati sebagai bagian daripada alam yang perlu diperbaiki. Mungkin terlalu banyak yang rusak di alam ini, terlalu banyak kelakuan yang rusak sehingga merusak alam ini, terlalu banyak pikiran yang rusak sehingga kerusakan ini semua terjadi. Nah, dengan alat begini segala macam itu jangan-jangan kita mengurangi waktu, mendekatkan diri dan bertasbih kepada Yang Maha Kuasa. Marilah itu kita jadikan sebagai bagian dari perbaikan diri kita semua gitu kan. Jadi saya mengajak kita semua untuk lebih kuat lagi, lebih bersabar lagi, dan lebih bekerja keras lagi, lebih semangat lagi, lebih militan lagi, menunjukkan kebenaran. Nah, terus kalau begitu demo gimana kan? Demo pasti ada gunanya sepanjang tidak merusak, sepanjang tidak melakukan caci maki atau penghinaan, sepanjang tidak melakukan hal-hal yang buruk. Jadi demonstrasi itu adalah bagian daripada ekspresi untuk menyampaikan saya bersikap di sini karena alasannya menurut saya mengenai masa depan bangsa. Kalau Bapak dan Ibu lakukan seperti itu tidak akan tercapai. Alasannya apa? Sampaikan itu. Kalau punya data, sampaikan datanya. Atau ketika Anda punya fakta-fakta, menurut saya bangsa ini tidak akan keluar dari krisis karena sikap bapak-bapak yang di dalam kekuasaan itu seperti ini. Bapak-bapak mengumpulkan kekayaan, buktinya ini. Bapak-bapak menumpuk kekuasaan, ciri tanda-tandanya adalah ini gitu kan. Nanti yang berkuasa juga jangan marah, jangan keras. Mohon maaf, apa yang disampaikan itu tidak benar. Jangan bilang hanya kami sumber kebenaran, tapi sampaikan kami melakukan Omnibus Law misalnya tujuannya adalah ini, tahapannya ini. Kalau ada kekurangan misalnya di sini, maka ini diselesaikan secara ini. Yang ini diselesaikan dengan ini. Semua dibuka. Ketika semua dibuka, maka itu adalah bagian daripada mencerdaskan bangsa ini. Bangsa ini harus terus dicerdaskan, bangsa ini harus terus diinisiasi, bangsa ini harus terus digerakkan, bangsa ini harus terus disemangati. Kenapa? Karena energi yang kita keluarkan bersama-sama, inilah yang akan menggulirkan terus perbaikan dan perubahan, membangun semangat kepada anak-anak muda kita semua, sehingga akhirnya yang paling baiklah yang diputuskan, yang paling benarlah yang paling diputuskan. Kenapa? Karena kita semua relatif. Anda, saya, dan semua itu relatif.
Maksudnya relatif, tidak ada kebenaran yang mutlak pada diri kita, pada manusia. Semuanya relatif. Kenapa? Bukti dari relatif itu, entah 50 tahun mendatang, entah 100 tahun mendatang, atau 200 tahun mendatang, semua yang ada manusia, insya Allah itu hampir pasti sudah tidak ada. Apalagi 300 tahun mendatang. Tetapi kehidupan umat manusia itu tetap ada. Dan itu membuktikan bahwa dunia ini dirancang jauh sebelum kita berada. Kemudian setelah kita tidak ada, itu semua akan berjalan. Kita ini seperti masuk ke dalam sebuah lorong atau ke dalam sebuah tatanan yang sudah dipersiapkan. Kita mulai di titik yang mana dan kita akan berakhir di titik yang mana. Semuanya itu akan terjadi. Sehingga yang harus kita lakukan adalah yang terbaik bisa kita lakukan dengan niat baik. Nah, sehingga ada yang bilang sedekah itu bagus, benar itu. Berbagi itu bagus, benar itu. Jadi berbaik-baiklah dan melakukan kebaikanlah yang paling utama. Karena ketika di titik tertentu kita akan kembali. Tidak ada lagi kita semua ini. Jadi jagalah jangan sampai ketika kita sudah tidak ada, maka akan terlihat banyak sekali kerusakan yang telah kita lakukan di dalam perjalanan kita di peradaban ini. Tetapi marilah kita lakukan ketika kita sudah tidak ada. Orang bilang, wah banyak sekali kebaikan dan cita-cita yang baik, kemudian juga usaha-usaha yang baik yang kita lakukan. Tetapi kita harus sadar bahwa kita tidak sempurna. Banyak salah pasti, banyak kurangnya karena keterbatasan, karena ketidakmampuan. Nah, tetapi marilah kita dorong niat baik kita itu selalu yang utama. Dan itu yang kita lakukan. Jadi ketika terlihat hal-hal yang kurang, itu adalah karena keterbatasan kita sebagai manusia, karena kekurangan kita, tetapi bukan atas niat pikiran tidak baik, niat tidak baik, atau juga sengaja melakukan tidak baik. Nah, jadi kembali lagi, saya terus sekarang menyampaikan ini karena saya melihat bangsa ini sekarang perlu konsolidasi. Kita perlu bertahan, kita perlu membangun semangat, dan kita perlu lihat di depan mata kita masing-masing mana yang tidak baik itu harus disampaikan. Nah, terakhir, saya sudah 2 tahun ini mendampingi kelompok korban mafia tanah. Kenapa dibilang mafia? Karena dalam pandangan saya, semua yang dilakukan itu triknya nyaris sempurna. Jadi ketika BPN atau polisi mengungkap ada mafia tanah ditangkap, kami senang, artinya kejahatan itu terbongkar, dan kami dukung supaya makin banyak masyarakat itu bisa yang dirugikan itu tertolong. Tapi di sisi lain kami masih prihatin. Kenapa prihatin? Karena kami melihat bahwa yang ditangkap itu sertifikatnya palsu. Nah, FKMTI sejak tahun lalu menyampaikan bahwa mafia itu sertifikatnya asli. Dan sampai hari ini setelah saya dan teman-teman bolak-balik ke BPN dan kemana-mana 1 tahun, itu belum digelar perkara berulang-ulang sampai terungkap dan tertangkap siapa itu pelakunya. Nah, kami tentu bukan pengen nangkap pelaku dan perusahaannya, tapi ingin persoalan seperti ini biar diselesaikan. Kenapa? Karena ketidakadilan yang terpendam, ketidakadilan yang terus terjadi, itu akan mengurangi berkah kepada republik ini. Dan seorang kawan saya bilang, Gus, lo mesti bilang sama banyak orang, dan terutama teman-teman lo yang sekarang sedang berkuasa, bahwa corona dan kejadian-kejadian terakhir ini semoga dipersepsikan sebagai peringatan kalau bukan hukuman. Karena tadi ketidakadilan, ketidakberesan, dan yang lain-lain itu terjadi. Nah, kembali kepada perampasan tanah ini, buat saya dan teman-teman, selama kasusnya Robert Sujatmine tidak dibuka tuntas dan tidak diselesaikan, kasusnya Supardi Kendi Budiarjo tidak dibuka, diungkap, dan diselesaikan, kasusnya Rusli Wahyudi tidak dibuka dan diungkap secara terbuka, kemudian dokumennya dilihat tidak diselesaikan, selama kasusnya Ani Sri Cahyani tidak dibuka dan diungkap, diselesaikan, selama kasusnya John Pisaini atau Nugroho tidak diungkap dan tidak diselesaikan, selama Ibu Tri yang suaminya meninggal di Balikpapan tidak juga dipastikan bahwa itu memang punya dia, karena memang belinya juga di koperasi polisi dan sertifikatnya hak milik, tidak dipastikan gitu kan. Selama Didi Karsidi tidak dibuka kasusnya dan tidak diungkap,
dan diselesaikan gitu kan, kenapa Kodam bilang itu tanahnya dia, selama kira itu diungkap, tidak dibuka dan tidak diselesaikan gitu kan, selama Sami tidak diungkap, tidak dibuka dan digelar tidak selesaikan, kami melihat bahwa itu hanya retorika. Jadi kembali lagi, untuk menumbuhkan kepercayaan di kalangan korban perampasan tanah, itu selesaikanlah yang tadi saya sebutkan itu. Bukan langsung selesai dibagi, bukan. Tapi diundang, dibuka,